Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ba'du bi syarah sadri amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sekarang kita bahas ayat-ayat yang secara zahir mengindikasikan adanya dosa atau kekurangan dalam diri para nabi dan rasul. Wa bihadza tu'rafu atau ta'rifu anna kullama awhama fi haqqihim aw haqqil malaika naqsan min al-sunnah wajib ta'wiluhu. Maka dengan ini keyakinan bahwa Nabi Rasul itu orang yang sempurna dan kita tidak boleh begitu saja memahami zahir Al-Qur'an apa adanya. Ta'rifu, Anda meyakini, mengetahui bahwa seluruh perkara yang mengindikasikan adanya kekurangan dalam haknya para nabi atau malaikat dalam Al-Quran maupun hadis wajib ta'wiluhu, maka harus ditakwil. Maksudnya wajib ditakwil, harus dimaknai dengan makna yang sesuai dengan kemuliaan para nabi. Asyara bihadzal kalam, maksudnya musannif dengan pernyataan ini ila wujubi ta'wili ma khatara bi ba'dhu man ajaza anbiya wal malaikah ala jami' sulam as-saghair wahtaju fi dhalika bi dhawahir katsiratin min al-Qur'ani wal hadis. Bahwa wajibnya mentakwil sebagian perkara yang banyak tertipu sebagian orang yang membolehkan dosa kecil untuk para nabi dan malaikat. Mereka mengambil argumentasi dari zahir ayat Al-Quran dan hadis. Sebagian orang itu mengatakan nabi, malaikat itu boleh melakukan dosa kecil dengan dalil-dalil Al-Quran secara zahir. Ini wajib kita luruskan. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa. Qadhi Iyad menulis dalam kitab beliau Asy-Syifa, Inal tazamu dhawahira wa afdad bihim ila tajizul kabair wa kharqal ijma' wa ma alaikum bi muslim wa kaifa wa kull mahtaju bihi mukhtalaf al-mufassirun fi ma'nahu wa taqabalat al-ihtimalat fi muqtadahu wa ja'a taqawilu fi al-salaf khilaf la tazamu min dhalik wa idza lam yakun madhabu min jama'an wa kala khilafi mahtaju bi qadiman wa qawatin ala khata'i qawlihi wa sihhati ghairihi wajib tarkuhu wal mawsul ila ma sahha. Apabila memegang zahir ayat ataupun hadis mengantarkan kepada pembolehan dosa besar atau merusak ijma' konsensus umat, dan apa saja yang enggak akan dipegang, enggak akan dikatakan oleh muslim, ini harus ditakwil. Maka bagaimana argumentasi yang masih dikhilafiyahkan dalam maknanya dan masih menerima kemungkinan makna yang lain? Nah, tentu saja juga harus ditakwil. Apa meneh perkataan atau pendapat-pendapat mufassirun yang jelas kelirunya. Jadi mufassirun memaknai satu ayat yang tidak qat'i secara dilalahnya, artinya maknanya masih mengandung makna yang lain, bisa ditakwil. Kemudian sebagian mufassirin tadi berpendapat dengan pendapat yang menjadikan pemahaman kita keliru. Tentu saja hal semacam ini langsung ditinggalkan saja. Jadi nek nas Al-Qur'an nek Al-Qur'an, zahir Al-Qur'an hadis ditakwil. Karena Qur'an lan hadis yang mutawatir atau sahih, nah, ini kan lafadznya tidak bisa kita tinggalkan. Maka kita terima, tapi maknanya kita alihkan.
Tapi kalau pendapatnya mufassirun atau hadis-hadis dhaif, bahkan hadis dhaif saja kita tinggalkan kalau ada masalah, apalagi dalam akidah, apa meneh pendapatnya mufassirun, langsung saja ditinggalkan, enggak usah ditakwil. Paham ya? Jadi takwil itu hanya untuk perkara-perkara sing redaksinya itu sahih atau sabit, bisa dipertanggungjawabkan. Nek perkataan-perkataan ulama biasa begitu itu ya langsung aja ditinggalkan. Jadi takwilnya hanya untuk Quran dan hadis saja. Di antaranya ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar atau supaya Allah mengampuni untukmu Muhammad ma taqaddama, dosa yang telah lewat. Nah, begitu kalau diartikan, min dzambika, dari dosa panjenengan, zahirnya begitu. Wa ma ta'akhkhar, ayat surat Fatah. Ada lagi ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ada lagi wa wada'na 'anka wizrak. Ada lagi afallahu 'anka lima adzinta lahum. Ada lagi laula kitabun minallah abasa wa tawalla wa asa atamu rabbahu falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Ada lagi rabbana zalamna anfusana subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastaghfara rabbahu wa kharraki'a wa anab fa ghafarna, aku ampuni. Masyaallah, kisah Nabi Daud nih. Wa tufi fi nafsika ma Allah mubdih wa takhshan nas wallahu haqqan takhsha, kayak Nabi takut dan menyembunyikan sesuatu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, kayak Nabi Yusuf juga ingin bermaksiat. Fa wakaza Musa wa qadha an, Musa membunuh. Termasuk hadis yang terkenal Allahumma ma qaddamtu ma akhartu, doa Nabi. Ada lagi wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin wa la tuhatibni fil ladina zalamu. Nah, banyak ini ayat ini dan insyaallah akan dibahas oleh beliau secara ringkas. Langsung saja ya. Amma qaulu ta'ala, pembahasan pertama mengenai ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Fa aqrabu ma yata'awwalu bi an takuna al-ayah min babil akhdhi bil atraf lid-dilalah 'ala al-ihatah. Takwilnya banyak di sini, tapi yang paling mendekati kebenaran kata beliau adalah mentakwil ayat ini termasuk bab al-akhdhu bil atraf lid-dilalah 'ala al-ihatah. Menyebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Kayak begini. Qara'atul Quran awalahu akhirahu. Aku membaca Al-Quran awal dan akhirnya. Ini kan menyebutkan sebagian Al-Quran awal dan akhir. Maksudnya apa? Membaca seluruh Al-Quran. Lah, kata-kata ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, awal dan akhir maksudnya seluruhnya. Loh, seluruh gini maksudnya bagaimana? Fatuh malul maghfirah fil ayah 'alal maghfirah al-lughawiyah. Yaghfir di sini maksudnya menutupi, ghafara secara bahasa. Minnya min dzambik maknanya an dzambik. Lah terus maksudnya bagaimana maksudnya? Waladzi yataqaddam an dzambi, nanti maksudnya di sini ya. Dan yang dimaksud ma taqaddama dulu, ma taqaddama an dzambi tadi adalah sebab-sebab dosa, syahwat, kerentak hati, khawatir, kata hati yang tipis, bukan azam niat yang kuat, enggak. Dan maksud yang akhir yang terkemudian yaitu asar-asar dari dosa. Jadi kalau taqaddam tadi asbab dosa. Kalau ya ta'akhkhar maksudnya asar-asar efek-efek dari dosa itu, kegelapnya hati, berat melakukan kebaikan. Nah, maksud ini bagaimana? Fa akhbaral Maulal Karim annahu fataha linabiyyina Maulana Muhammad SAW min abwabil mawahib ar-rabbaniyah wal anwar al-laduniyah al-'irfaniyah wal aswal kamilah wal himam al-qudsiyah al-'aliyah masta'sala bihi sya'fatu kulli dhanbin wa satara bisababihi al-Maulal Karim anhu sawabiqa kulli dhanbin
walawahiqahu wa nuqtatul udul an ta'rifi dzambi. Jadi maksudnya untuk menutupi Allah menutupi sebab-sebab dari dosa dan efek-efek dosa itu bagaimana? Artinya justru ini ayat untuk menetapkan, untuk menyatakan bahwa Allah akan menjaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebab-sebab dosa maupun efek-efek dosa. Jadi bukan kok Nabi itu berbuat dosa kemudian diampuni oleh Allah. Paham gak ini? Ataupun akan berbuat dosa kemudian diampuni Allah. Enggak. Maksudnya lagi Gusti Allah bakal menjaga Nabi dari seluruh dosa-dosa. Paham ya? Jadi malah orang ngelakuin dosa belas. Paham ya? Allah menutup dosa-dosa semuanya. Artinya enggak berbuat dosa. Terus sekarang apa hikmah al-udul berpindah dari memakrifatkan kata dzambun dengan alif lam kepada idhofah kaf? Kenapa enggak minadzambi? Kenapa kok min dzambik pakai kaf? Kan bisa saja ma taqaddama minadzambi. Padha-padha makrifate, tapi nyapa kok nggih kaf? Ada dua makna di sini. Ahaduhuma takriru ni'mah alaihi bi anna hadha dzambil ladzi asama minhu huwa dzambun lahu bihasbil imkan wal qabul basyari al adiyah fil ismi dzalika mal qabul minal minna wal lutfi wal azim al ikhfa. Nyapa kok dosa kamu? Maksudnya Pak, ini menetapkan nikmat atau mempertegas nikmat Allah kepada baginda Nabi bahwa dosa di mana Nabi akan dijaga dari dosa itu, enggak akan berbuat, itu sebetulnya termasuk dosa yang secara akal itu sebetulnya mungkin. Dan secara kemanusiaan itu mungkin saja. Secara akal itu sebetulnya mungkin enggak sih Nabi itu berbuat dosa kecil tanpa sengaja lah. Bisa. Secara akal itu bisa. Dan secara manusia juga bisa. Nabi itu juga manusia. Mafhum di sini nih. Nah, mulane Gusti Allah tuh mau mempertegas. Nyapa kok gawe kaf iki? Maksudnya iki sakjane iki dosa iki gak patek masalah karo kowe iki. Iso ae secara akal. Tapi tetep tak jogo. Krana kasih sayangku, krana pengagunganku ning kowe iki. Mafhum ya? Yang kedua, yahtamilu an takunal idhafah litambih bil khafi 'ala jali wa bil adna 'ala al-a'la. Ai satarna anka dzam alladhi yatawhamu usulu ilaika wa yu'addu dzamban bin nisbati ilaika wa in kana hasratan bin nisbati ila ghairik. Maksudnya ini satu pepiling, satu penegasan, peringatan. Ada hal yang khafi di sini, ada hal yang ada hal yang lembut. Apa maksudnya? Di antara maksudnya, aku tutupi dari Anda, aku jaga Anda dari dosa yang diduga bisa Anda lakukan, padahal kan enggak, dan dianggap dosa binisbati ilaika jika dilihat dari Anda, bukan dilihat dari kacamata orang awam. Kayak kemarin kita bahas loh. Jadi ada sebetulnya kesalahan itu yang bukan kesalahan, tapi krono sing nglakoni para nabi jadi kesalahan. Paham? Kayak Nabi Adam makan bakul lupa. Ini kan bukan kesalahan, tapi binisbah ila rasul, binisbah ila nabi jadi ini kesalahan. Contohnya unsi masalan bit ta'ah. Ngenak-ngenak taat. Atau mengerjakan taat niat mendapatkan sesuatu di surga berupa kesenangan. Paham gak ini? Iki perkara-perkara kan gak dosa sebetulnya. Bahkan kene adewe kadang-kadang ning ati kan ngono. Maca waqiah pengen sugih, maksudnya ngono. Salat pengen mlebu surga ketemu bidadari. Ini tidak masalah. Tapi ini untuk para nabi bisa bermasalah. Lah, yang semacam ini dosa aku tutupi Anda dari dosa semacam ini, walaupun ini bukan dosa, tapi tetap aku tutupi.
Aku jaga dari dosa ini. Paham gak ini? Ini dhamir kaf di sini menunjuk pada dosa binisbah ila nabi. Yang sebetulnya itu bukan dosa. Dosa sing koyo ngene dijogo, apa meneh dosa sing liyane. Paham ya? Wa idza satara anhu hadha damu wasta salat sawabiquhu wa lawahiquhu taw sawabiquhu wa lawahiquhu wa in kana laysa dhanban haqiqiyan bal huwa kamal fi haqqil umum fa ahra sa'iru dhunub allati hiya dhunubun haqiqatan fi haqqil amal khas ka zina wa syurb. Kalau dosa yang semacam ini saja, dosa yang sebetulnya enggak dosa, dibersihkan dijaga oleh Allah untuk nabi, apalagi dosa-dosa yang umum. Nyolong, zina, ya lebih pantas lagi dijaga dari para nabi. Paham gak ini? Nah, dosa-dosa sing asline gak dosa wis dijaga karo Gusti Allah, apa meneh dosa-dosa sing umum. Nanti lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qawli amin. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qawluhu ta'ala fastaghfir li dhanbika faqila inna khitabun lahu wal murad bihi ummatuhu. Adapun firman Allah Ta'ala, wastaghfir, mintalah ampun wahai Muhammad li dhanbika, untuk dosa engkau. Di sini ada beberapa takwil tentu saja. Yang pertama di antaranya ini khitab untuk baginda Nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Ini maksudnya jalo sepuro dinggo umatmu. Kowe iki jalo sepuro digawe umatmu. Yang kedua, bisa juga ala sabili ta'abbudil mahdi ziyadatan fi raf'id darajat wa tadhkiran li ni'matil ismah yutalab bidawamiha. Bisa juga perintah istighfar ini bukan karena dosa, tapi murni perintah Allah, ibadah sebagai tambahan untuk meningkatkan derajat. Jadi istighfar kadang-kadang ora dinggo krana dosa, tapi kayak ningkatne derajat. Atau juga untuk mengingatkan adanya nikmat terjaganya Nabi dari dosa, sehingga dikon ngiling-ngiling ben syukur terus, ben maksum iki kejaga terus. Bisa juga isyaratan ila anna mahdhu fadlin bila wujubin wala istihqaqin. Juga sebagai isyarah bahwasanya ismah kuwi murni anugerah Gusti Allah, tidak wajib bagi Allah. Sebagian orang Mu'tazilah itu yang kemarin kita bahas sholah wal aslah. Wis kabeh iki ngwae kemaksuman untuk Nabi iki murni anugerah Gusti Allah. Kalau menurut Kiai Zeron ada lagi di antaranya, ngapa kok istighfar? Karena Nabi kuwi tiap detik setiap saat derajatnya itu naik. Nah, ketika naik di tingkatan yang lebih tinggi, itu kan mesti merasa yang sebelumnya itu kayak lebih rendah. Nah, itu dianggap kekurangan, sehingga istighfar. Walaupun kekurangan itu enggak dosa, bukan sebuah dosa. Kok gue biyen pas kelas JMTS gak paham apa kuwi ilmu kalam sing rinci-rinci wajib akli gak paham. Nahwu syarat-syarat silah yo gak enek gak paham. Fikih sing jeru-jeru yo gak paham. Ya tanah gung wayahe. Tapi ketika sudah kelas 5, 6 daurah, ada ngerasa, loh, aku biyen gobloke nemen ya Pak pas kelas 1. Ada ngerasa cek gobloke aku biyen. Betapa bodohnya saya dulu waktu kelas 1. Kan ngerasa kurang. Padahal apakah dosa waktu kelas 1 kita belum paham? Enggak, tanah gung wayahe. Itu juga ketika Nabi itu meningkat terus, artinya melihat sebelumnya itu kayak kekurangan, padahal itu bukan kekurangan. Ini di antara jawabannya. Wa nuqtatu idhafati dzambi ilaihi huna ma sabaqa fi ayati surat al-Fatah. Mengenai kenapa kok diidhafakan pada kaf, ini juga sama sebagaimana penjelasan kemarin.
Kemudian ayat berikutnya wa wada'na 'anka wizrak fa fi aqwalun katsirah. Banyak sekali kaul para ulama menanggapi ayat dalam surat Alam Nashrah ini. Di antaranya yang paling jelas wal adhar in humilal wizr ala dhanbi wada'ahu anna wad'a hina idzin ma'na al-hifdz minhu wa min sabiqil wa haqi hatta la yuhmalu mu'natu min mu'natihi. Kalau wizr di sini dimaknai sebagai dosa, antaranya maknanya juga enggak satu. Andaikan wizr dimaknai dosa, maka wad'a di sini dimaknai menjaga. Aku menjaga engkau dari dosa. Artinya justru ayat ini sebagai pernyataan dari Allah, Kanjeng Nabi dijogo sangka dosa. Amma qaulu ta'ala dalam surat Taubah ada ayat lagi, afallahu anka lima adzinta lahum, mengenai orang-orang munafikin yang izin untuk tidak bertempur, tidak berjihad. Allah katakan afallahu anka, yang sekilas kayak itu Allah maafkan Anda. Kayak Nabi yang berbuat salah atau dosa. Maka kata ulama fala mu'atabata fihi biwajhin al-wujuh, justru ini malah enggak ada kata-kata celaan belas itu enggak ada. Unsur celaan enggak ada. Bal fi takrimatun ta'zim. Justru ayat ini ada unsur memuliakan. Mengapa? Karena biasanya untuk membuka sebuah pembicaraan itu memang ada kata basa-basinya, istilahnya itu. Kata pemanisnya. Di antaranya aslahakallah, azakallah. Kita kalau mau sowan kiai ngapunten, padahal kita enggak salah. Ngapunten atau afwan atau Pak Presiden, semoga jenengan selalu sehat, selamat. Betul, Presiden ya lagi selamat, gak lagi kecelakaan atau bagaimana. Paham ya? Itu juga ini afallang. Ini sebagai pembuka pembicaraan. Masalah begini nih sebetulnya ya, panjang pembahasannya. Ini diringkas saja sama beliau. Kalau mau panjang tuh di kitab, nah itu Tafsir Kabir Imam Razi. Itu pembahasan semacam ini rinci sekali. Amma qawlu ta'ala laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima khattum 'adzabun 'adzim. Laula kitabun minallah sabaqa, andaikan bukan karena penetapan dari Allah yang telah lalu, tentu Allah akan mengadab kalian terhadap karena apa yang kalian ambil. Umpama bukan karena sudah ditakdirkan, tentu azab yang pedih akan menimpa kalian gara-gara kalian mengambil ghanimah dan tawanan. Ini ceritanya begini. Ceritanya ini di Sahih Muslim ada, ini masyhur ya. Ketika perang Badar kan termasuk perang pertama terbesar dalam Islam. Lah pas perang Badar ini belum ada ketentuan ghanimah dan usara, tawanan. Sehingga ketika dapat ghanimah banyak dan dapat tawanan baginda Rasul itu, beliau ya mengajak beberapa sahabatnya musyawarah. Dan musyawarah kan juga perintah Allah. Artinya Nabi juga tidak melanggar, enggak bermaksiat. Wasyawirhum fil amr. Memang perintah Gusti Allah musyawarah. Sayyidina Abu Bakar usul tebus mawon. Tawanannya ditebus. Kan banyak kerabat-kerabat kita di situ. Sayyidina Umar penggal saja ya Rasulullah kepalanya. Bahkan kalau perlu yang punya kenalan dekat itu yang menggal. Saya menggal keluarga dari keluarga saya. Sayyidina Abu Bakar menggal dari keluarganya. Ali nanti menggal bangsane Sayyidina Abbas dan lain sebagainya itu. Pamane tas pupu ni taponane. Oh keras ya. Akhirnya Kanjeng Nabi milih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, ditawan. Nah, maka Allah tegur ini. Kemudian turun ayat yang lain juga, maka Nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak seyogianya bagi seorang nabi untuk memiliki atau menahan tawanan sampai dia dapat melumpuhkan musuh. Nah, terus turun ayat lagi, andaikan bukan karena takdir, artinya memang kan sebetulnya sudah ditakdir bahwa ghanimah dan usara itu halal untuk umat Rasulullah, untuk Nabi dan umatnya. Tapi karena Nabi ini melakukan tanpa perintah yang rinci,
Nah, ini kayak itu mendahului gitu. Ini ditegur oleh Allah. Cuman kata para ulama, loh enggak, Nabi di sini tidak salah. Tidak dosa sama sekali. Yang pertama, perintah Allah wasyawiru fil amr. Yang kedua, kata-kata hatta yuthkhina fil ard, sampai Nabi melumpuhkan musuh di muka bumi. Kata-kata melumpuhkan itu kan relatif. Batasannya bagaimana melumpuhkan itu? Sampai menundukkan musuh. Nah, Nabi itu sudah menganggap bahwa pertempuran Badar itu sudah cukup untuk melumpuhkan atau menundukkan musuh. Istihati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi pun mengambil tawanan. Nah, akhirnya ditegur. Artinya teguran ini teguran ya seperti Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Yunus. Bukan karena dosa. Paham ya ini ya? Paham. Falaisa fil ayat ilzamu dzambin wala mu'atabah, bahkan di ayat ini tidak ada ya betul. Ilzamu dzambin wala mu'atabah fiha dzikru ma khassa bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwadala bin duri sallallahu rasul alaihi wasallam fa kana ta'ala qala ma kana hadza bin khairu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanam wa khairu wa lam tahilla lin nabiyyin qabli. Nah, tadi enggak ada teguran di sini. Bahkan ayat ini itu kayak malah memberikan keistimewaan Nabi, yaitu legalitas ghanimah. Andaikan bukan karena takdir dari Allah dengan halalnya ghanimah ini dan ini dikhususkan, tentu Anda akan begini. Maksudnya sebagian ulama kan betul. Andaikan bukan karena dihalalkan ghanimah, kamu akan begini. Artinya dengan penghalal ghanimah Anda dapat anugerah banyak. Dapat anugerah yang banyak. Sehingga tidak disiksa, tidak diadab. Paham ya? Artinya ini tidak ada pernyataan dari Allah bahwa Nabi berbuat dosa. Makanya Allah dalam ayat yang lain mengatakan fukulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Dalam ayat setelahnya, makanlah dari apa yang Anda peroleh dari ghanimah halalan thayyibah. Kata ghanimah bukan sekedar halal yang thayyib. Artinya ini penegasan dari Allah bahwa ghanimah itu secara istimewa dihalalkan untuk umat baginda Muhammad SAW. Padahal sebelumnya ghanimah ini tidak dihalalkan. Jadi Nabi Musa yang ghanimah dikumpulkan dari siji, ada api nyamber di langit, set, terbakar semua, nggak dihalalkan. Oke. Sedangkan khitab dalam ayat sebelumnya, turiduna aradud dunya, kalian mengharapkan, menginginkan kenikmatan dunia atau harta benda dunia. Innama huwa liman arada dzalika minan nas. Ini yang dimaksud orang-orang yang berjihad tidak karena Allah. Artinya bukan ditujukan kepada baginda Nabi dan para sahabatnya, enggak. Maksudnya ya wong sing nek jihad gak karena Allah ya akhirnya kena tegur Gusti Allah. Siapapun itu. Entah umat zaman dulu atau umat zaman sekarang kok berjuang ora karena Gusti Allah, ya dianggap turiduna aradud dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qawluhu jalla wa ala min qa'il abasa wa tawalla. وقال عياض في الشفاء ليس في إثبات ذنب له عن صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تعالى أن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى. Jadi ada ayat salah satu surat dalam juz Amma, juz 30, abasa wa tawalla. Sepintas itu kayak menegur Nabi. Abasa, Nabi berwajah masam, berwajah sepet, wa tawalla dan melengos. Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum.
Jadi dalam satu riwayat itu dikisahkan bahwa tengah-tengah Nabi duduk sama pembesar Quraisy, ada Abu Jahal, ada paman beliau Abbas bin Abu Thalib, ada Utbah, beberapa pembesar Quraisy yang masih musyrikin. Tahu-tahu ada seorang sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum, buta orangnya. Lah, sama Nabi gak digatek. Orang Nabi gak digatek. Ummi Maktum teko langsung, ya Rasulullah arsyidni atau alimni, ajarilah aku. Dikasih jaluk dialog lah, minta diajari sesuatu. Maka Nabi seakan-akan itu melengos, tidak memperhatikan Abdullah Ummi Maktum. Hanya ditegur abasa wa tawalla anja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakara fa tamitra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Sedangkan orang-orang kafir yang jelas kafirnya, yang gak patek gatek mau, malah Anda lebih memperhatikan daripada sing buta. Nah, di sini justru tidak tepat kalau dikatakan ayat ini menetapkan adanya dosa untuk Nabi. Tidak ada kata-kata dosa di sini. Tidak ada kata-kata dosa. Ayat ini hanya memberitahu, menyatakan bahwa orang yang kamu gatek tadi itu justru sebetulnya orang-orang yang nggak akan bisa dibilangin. Memang nggak ada niat untuk menyucikan diri, nggak ada niat baik lah istilahnya. Nyapa kok malah gatek sing kuwi, mending gatek sing buta ini. Nah, jadi ini kalau kata Kiai dulu, aitab lahu la alaihi. Ada ini negur Nabi bukan kesalahan Nabi, karena kesalahan wong kafir mau lho. Nyapa to kowe dadak gatek wong kafir kuwi? Mending gatek iki lho. Paham enggak? Ngapain sih kamu kok memperdulikan wong kafir kuwi? Iki lho sing jelas-jelas wonge apik, wonge atine resik, sing genah-genah memang niat cari nasihat. Mafhum ya? Dan Nabi kan barangkali umpama lebih memperhatikan orang-orang kufar itu juga tidak salah. Karena memang mereka yang lebih dulu berhadapan dengan Nabi. Abdullah bin Abdul kan baru datang. Dan yang kedua, Anjelinas manazilahum, memang karena ini tokoh tentunya punya perhatian khusus daripada yang tidak tokoh. Jadi Nabi juga tidak salah. Mafhum ya? Ringese iki teguran Nabi agar gak gatek wong kafir kuwi. Jadi sing dicela itu orang kafirnya itu. Wakilah bahkan ada mengatakan abasa wa tawalla di sini orang kafir itu. Bukan baginda Nabi, balik domirnya. Kalau tadi yang pertama kan baliknya ke Nabi. Yang kedua, wakilah abasa tuh wong kafir yang bermuka masam. Jadi ini malah enggak usah ditakwil, udah jelas. Wa ma qaulu ta'ala wa asa'a rabbahu faghawa. Adam bermaksiat. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Sebetulnya ini bukan maksiat tapi lupa. Soalnya ini ayat yang lain. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Fanasiya. Ini kata Imam Sanusi anal murad bil ma'siyah wal ghiwayah. Ghawa di situ itu secara bahasa, bukan maksiat melanggar perintah Allah, tapi maksiat secara bahasa, yaitu wuku suratil mukhalafah, yaitu terjadinya bentuk yang tidak sesuai sing diharapkan Gusti Allah kan tidak makan. Akhirnya terjadilah perkara yang tidak sesuai dengan perintah Allah, tapi bukan maksiat. Bagaimana maksiat? Lah lali kok. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Ringkesnya Nabi Adam ini lupa. Terus nih, langsung aja. Wa amma qauluhu ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fata'ala Allah amma yusyrikun. Artinya falamma atahuma, ketika, ini arti yang seakan-akan seakan-akan Nabi Adam berbuat dosa. Falamma atahuma, maka ketika Allah Ta'ala memberikan mereka berdua, yaitu Sayyidina Adam dan Hawa, salihan, anak soleh, ja'ala lahu syuraka, maka mereka berdua menjadikan anak tersebut sebagai serikat, sebagai sekutu.
Menurut banyak mufassirin, dan ini mufassirin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa pernah Nabi Adam itu, ini sudah turun di dunia ya, sudah turun di dunia, itu meteng, hamil, kemudian wafat, hamil lagi, wafat, keguguran. Iblis datang, marani neng Siti Hawa, wak Hawa, pengen gak anakmu kok awet, gak keguguran. Jenengno kaya jenengku, jenengno Haris. Lah kok jenengno Haris, ngono kan. Akhirnya moh tak gelem, wah iblis mari mlethuk ya dhewe kok mlethuk meneh gak iso. Tibake wafat meneh, keguguran meneh. Akhirnya dijenengno Haris. Akhirnya ditegur oleh ayat ini. Bagaimana menjadikan anak sebagai serikat. Jadi kayak itu Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat syirik. Kayak berbuat syirik. Jenengno anake kaya jenenge iblis. Bahkan Abdul Haris hambane iblis. Nah, bagaimana ini menanggapi ini? Sebetulnya ini banyak ulama ya menanggapi ini, termasuk Imam Ibnu Katsir juga, tapi nggak disebutkan oleh musonef. Ringkese yang pertama, riwayat ini rata-rata dhaif bahkan batil. Artinya ini bukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini bukan cerita tentang Nabi Adam. Ini cerita wong liya. Wong sing njaluk anak, pas oleh anak malah gak syukur. Atau malah berbuat syirik. Ini bukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Beres kalau ini. Andaikan ceritanya Nabi Adam dan Hawa pun bagaimana? Gampang saja. Maksudnya neng kene suraka itu suraka fil ism. Maksudnya jenenge kaya jenenge iblis. Jenenge tok Haris. Haris adalah jenenge iblis itu diantaranya Haris. Ini jenenge kaya jenenge iblis. Bukan serikat, bukan menyekutukan. Ya jenenge dipadakne. Ini kan enggak masalah. Dalam hadis ya termasuk nama yang bagus itu juga Haris. Paham ya? Ya. Nek cari ini Imam Sanusi, li'annahuma lam yadhhaba ila anal Harits rabbahuma lakinnahu qasada ila anna kana sababan najatihi. Jenenge Haris krana sebab slamete kuwi adalah Haris itu mau. Oke. Tapi ini pun kalau kita katakan sahih. Yang paling hati-hati apa? Wis omongannya gak sahih. Lha ngene Israiliyat. Israiliyat hadis an Bani Israil wala haraj. La tukadzibu wala tusaddiqu. Wis paling enak gak usah nakwil ngono iki. Cerita iki batil. Yang dimaksud di sini bukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ma qaulu Adam alaihi salam rabbana dzalamna anfusana. Bagaimana kata-kata aku zalim, mendolimi diriku. Berarti berbuat maksiat loh. Ini juga gampang sebetulnya ya. Ini Nabi Adam mengatakan itu zalim. Ini ala sabili istiqanah wa ta'zim bi janibi awamirillah wa nawahihi. Ya sebagai hamba yang benar, yang mesti ngerasa zalim walaupun tidak zalim. Walaupun tidak berbuat dosa, mama lupa ini jenenge ora dosa. Tapi hamba sing bener iki tetap nganggap iki kesalahan, sehingga perlu merengek-rengek, perlu istighfar. Bentuk merengek-rengek itu merasa zalim. Wes jelas. Lagi kisah Nabi Yunus sekarang. Jus kata beliau, "Falaysa fi anasulun ala dzambin." Malah enggak ada kata-kata jelas yang menyatakan beliau dosa. Hanya abaqo. Dengan dzaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi wa nada fi dhulumat subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lha kok napa dihukum dipangan iwak? Bahasanya ya jangan dihukum. Kadang-kadang karkun sebagian iki krana lari dari dakwah ada dihukum oleh Allah. Iki ya gak adab. Karena Nabi Yunus ini pergi dari umatnya itu sangat-sangat tepat. Itu sangat-sangat tepat.
Karena apa? Mughadib kan mughadaba, ada dua pihak ya. Artinya Nabi Yusuf itu sudah dibikin marah sama kaumnya itu. Sudah dimusuhi habis-habisan. Kemudian diganggu habis-habisan. Kene sing nampa dakwahe, andaikan hijrah kan enggak masalah. Andaikan hijrah enggak masalah. Ini bukan maksiat. Tapi karena lagi nabi dan rasul dan itu ya belum dapat izin secara jelas, secara resmi, akhirnya ditegur oleh Allah. Artinya teguran ini bukan karena dosa. Teguran ini murni ya karena satu tindakan yang dianggap salah oleh Allah, tapi bukan salah binisbah ilal awam. Ya kayak Nabi Adam lali, tapi dianggap Allah salah. Tapi itu bukan dosa, bukan kesalahan hakikatnya. Paham ya? Kayak Nabi kemarin yang masalah ghanimah ditegur bukan karena Nabi maksiat. Lalu bener kok Nabi sudah melakukan sesuai aturan, ya musyawarah dan lain sebagainya. Tapi dianggap kurang pas untuk kedudukan Nabi. Sekali lagi, ini tidak ada unsur kemaksiatan. Ini hanya pendidikan dari Allah kepada orang-orang khasnya, orang-orang khususnya. Nih, jelas ya. Terus, Subhanaka ini kuntu minadh dhalimin, bagaimana? Nah, ini mirip tadi Nabi Adam ya. Zalim, merasa zalim tepatnya. Beliau merasa zalim, tapi hakikatnya enggak zalim. Terus kata-kata fadhunna alla naqdiru alaih, bagaimana? Nabi Yunus menyangka bahwa aku tidak akan menyempitkan dia. Artinya begini, Nabi Yunus itu ketika keluar dari kaumnya, beliau itu menyangka bahwa tidak akan dihukum karena enggak maksiat. Tidak maksiat, hanya enggak kuat saja, kan wajar enggak kuat. Tapi ternyata Allah SWT menegur beliau. Terus ada lagi terakhir ya, nanti besok lagi. Tentang Nabi Daud, wa dhanna Dawudu annama fatannahu. Sampai ayat wa husna ma'ab. Ini fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab wa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Nah, ini banyak riwayat-riwayat batil tentang hal ini. Yang kemarin saya ceritakan sekilas itu. Bahwa Nabi Daud enggak sengaja melihat istri dari panglimanya. Bahkan satu riwayat lebih ganas lagi. Enggak sengaja lihat mandi. Mogil nih. Ini jatuh cinta. Ini yang ngutus panglimanya ditaruh di tempat yang gampang mati. Akhirnya mati tenan dan dinikah. Akhirnya ditegur oleh Allah. Akhirnya beliau istighfar, astaghfirullah wa kharra raki'an wa anab. Tentu saja riwayat semacam ini batil. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, andaikan ada orang meyakini cerita ini, langsung akan saya hukum. Langsung tak hukum. Man haddatsa bima qala haula'il qassasun bin amri Dawud jallathu hatten. Soalnya guys nganggap keterlaluan. Kisah ini batil. Lah istighfarnya apa? Istighfarnya kayak biasanya. Sering Nabi yang delok derajatnya munggah terus sebelumnya dianggap kesalahan. Kemudian yang kedua kalau kata Kiai, nyapa kok istighfar? Karena Nabi Daud ini ngerasa terganggu kan ceritanya. Kalau di Al-Qur'an ada orang yang meloncati pagar nemuin Nabi Daud dan wadul tentang itu loh, yang ada kambing rusak kebun itu loh. Kambing rusak kebun, ayatnya gimana ayatnya? Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil har itsna fashat fi ghanamul qaum. Jadi ada orang yang nemuin Nabi Daud tengah-tengah wiritan. Di tengah-tengah wiritan kok dipotong. Iki nek nggone wali iki termasuk perkara sing gak adab. Tengah-tengah wiritan tawajuh malah nemoni wong. Walaupun ini enggak salah wong tamu. Tapi kalau Nabi Rasul ya beda. Ya istighfar. Ini istighfarnya bukan karena dosa. Ya karena tadi diganggu ketika
wiritan tadi. Ini Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahuma sudah. Subhanaka sudah. Oh ini kisah Nabi Muhammad. Ini perihal ayat-ayat yang sepintas menegur baginda Nabi. Wa amma qissatu nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a Zaidin maulahu wa Zainab radhiyallahu anhuma fala yasfiya illa ma dzakarahu maulana fi kitabil aziz min qawli ta'ala zawwaja nabiyina alaihi wasallam Zainab ana fi raqi Zaidin laha wa syara bi talibah tazwij halail al-ad'iya wa annahunna la yalhaqna fi at-tahrim halail ibn an-nasab war rida. Jadi mengenai kisah Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Zainab yang kemudian menjadi istri beliau dan mantan suami Zainab yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah yang merupakan mantan budak baginda Muhammad SAW. Menurut sebagian orang, dan ini jelas batilnya yang kemudian dipopulerkan oleh orang-orang orientalis, bahwasanya mereka bikin cerita bahwa Nabi itu pernah melewati Sayyidina Zainab, kemudian melihat nggak sengaja melihat Sayyidah Zainab, kemudian jatuh cinta kepada Sayyidah Zainab ini. Pada waktu itu sudah istrinya Sayyidina Zaid. Akhirnya kestrica turunlah ayat mengenai Nabi akan dinikahkan dengan Sayyidina Zainab dan Sayyidina Zaid akan menceraikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur dengan ayat Al-Qur'an, "Wa tukhfi fi nafsik wallahu mubdi." Wattaqillah wa tukhfi fi nafsik. Takutlah kamu kepada Allah dan kamu menyembunyikan apa yang di hatimu, apa yang Allah akan tampakkan. Nah, katanya maksudnya disembunyikan di sini cinta kepada Zainab. Tentu saja cerita ini batil. Riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mungkinlah seorang nabi, seorang rasul melakukan hal yang hina semacam ini. Jangankan nabi, wali saja nggak mungkin, atau susah kita terima ada cerita semacam ini, apalagi nabi dan rasul. Bagaimana cerita berarti benar ya cerita yang dalam Al-Quran itu, nggak usah ditambah-tambah dengan riwayat aneh-aneh. Jadi Nabi itu memang sebelum menikahi Zainab itu sudah ada wahyu bahwa beliau akan menikahi Sayyidina Zainab. Itu tanpa ada cinta, tanpa melihat tetek bengek, itu tidak ada. Itu memang Allah mau menghapus hukum bahwa anak angkat itu dianggap seakan-akan anak nasab. Jadi di Arab tuh anak angkat itu kedudukannya kayak anak nasab. Makanya sampai Zaid bin Muhammad bukan bin Harisah zaman dulu itu. Akhirnya turun maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Akhirnya menjadi Zaid bin Harisah. Sampai istrinya pun juga nggak boleh dinikah. Dan ini padahal banyak di tradisi Arab itu. Akhirnya Allah menghapus baginda Nabi diberi wahyu akan menikahi Zainab. Tapi sama Nabi ya nggak diomongin, masih istri orang. Dan nggak ada cinta-cinta ini, nggak ada. Yus biasa. Akhirnya lucunya takdir Sayyidina Zaid ini hendak menceraikan Zainab. Dan memang dari awal sudah nggak cocok. Soalnya Zainab ini bangsawan, masih keluarga Nabi. Nek Zaid ini mantan budak. Betul-betul tidak imbang, gak sekufu. Jadi dari awal memang gak cocok. Nah, cerita ketika Sayyidina Zaid ini mengadukan perihal istrinya yang begitu itu, yang gak cocok, gak srek lah sama Nabi, malah didukung, amsik alaika zaujak, amsik alaika zaujak wattaqillah. Nah, ini kata-katanya Nabi kepada Zaid ya.
tahan dulu, jangan diceraikan dulu. Nah, maka Allah bilang waktu fi nafsik mallah mubdih. Lho kowe iki piye to wong wis ngerti ate digawe syariat bahwa anak angkat itu bukan anak kandung, malah suruh nahan. Tapi kan Nabi juga nggak salah. Tidak ada dosa di sini. Tidak ada dosa. Allah hanya katakan kamu menyimpan sesuatu yang nanti akan dibuka. Maksudnya wahyu itu, bukan masalah cinta-cinta, tidak ada. Dan Nabi juga nggak salah nyuruh nahan, kan biasa kalau ada orang wadul, ada orang ngadu tentang perihal suami istri, paling bagus saya ditahan dulu. Maksud kotor-kotor semua langsung telak, kan nggak begitu. Nah, jadi tidak ada yang salah. Paham ya? Lah ringkes cerita. Oh ya, terus kemudian watahsyanas wallahu haqqu an tahsyah. Kamu ini takut kepada manusia, padahal Allah yang lebih lebih berat ditakuti. Allah lebih berat ditakuti. Loh bagaimana? Justru ini memuji Nabi, bukan mencela Nabi. Watahsyanas maksudnya iki kowe iki wahai Muhammad takut kepada manusia. Maksudnya itu malu di sini. Takut di sini maksudnya malu. Dan malu kan sifat yang mulia. Mana kan di sini malah elek. Ya. Kurusa akhlake elek, kaisinan ngawur. Wacaran kono kene kan tambah elek ngono kuwi. Karena di sini tidak ada yang menunjukkan Nabi itu berbuat dosa. Nabi hanya menyimpan kalau memang ada wahyu syariat itu. Maka Nabi nggak langsung kurusa, saya tahan dulu, dan akhirnya sudah nggak tahan, akhirnya dicerai. Akhirnya kemudian Ningkas Rica menikah dengan Nabi. Info ya, ini penting. Kemudian kisah Nabi Yusuf, ini langsung saja ya, Nabi Yusuf. Wa amma qissatu Yusuf alaihi salatu wassalam wa ikhwatu falaysa fi ala Yusuf itab. Justru cerita Nabi Yusuf juga sama, tidak ada celaan, teguran atau unsur bahwa Nabi Yusuf berbuat dosa. Lalu terus saudara Nabi Yusuf bagaimana katanya jadi nabi? Nah, kok malah membunuh saudaranya sendiri? Mengenai pendapat yang mengatakan saudaranya Nabi Yusuf yang pernah mau niat membunuh Nabi Yusuf itu kemudian jadi nabi, itu riwayatnya yang pertama nggak tahqiq, tidak valid. Andaikan jadi nabi pun bisa jadi, dan itu nggak termasuk dosa karena yang pertama masih kecil-kecil. Mengenai alasannya kan godai yarta oyal ab, main-main, berarti kan masih kecil. Paham ya? Jadi cara itu gung Jawa apa-apa, si gung umai yes. Dan itu sebetulnya juga enggak bunuh sebetulnya, buang. Ya tetap salah sih. Nah, terus bagaimana dengan firman Allah walaqad hammat bihi wa hamma biya laula ar'a burhana rabbih. Sebagian mufassirin mengartikan begini. Sungguh Zulaikha suka dengan Nabi Yusuf. Ingin selingkuh dengan Nabi Yusuf. Wahamma biya, dan Nabi Yusuf pun ingin selingkuh juga dengan Zulaikha. Nauzubillahi min dzalik. Ini sebagian begitu ngartinya. Lah, ini kata beliau enggak. Maksud sini lanjutin, jangan dipotong. Wahamma biha laula arra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf itu ingin kalau tidak melihat burhan atau tanda dari Tuhannya. Ada mengatakan tanda dari Tuhan itu wajahnya ayah beliau. Artinya justru di sini menafikan hamnya Nabi Yusuf. Kan di sini Nabi Yusuf bisa jadi nanti pengen selingkuh juga wong tanah ayu kalau tidak melihat burhan. Tapi kan melihat burhan, berarti nggak jadi, ingin pun enggak. Karena melihat ayahnya jadi ingin pun tidak. Nah, itu yang perlu dipahami. Wa hamma biya laul burhan kayak ini. Wa akala si Rafi fil warung laula arroa tarbiyah, mama gitu. Tapi makan di warung kalau ndak lihat tarbiyah. Ternyata dia melihat. Berarti kan nggak jadi makan di warung. Di mana di sini ham pun tidak, keinginan untuk selingkuh, keinginan untuk berbuat aneh-aneh atau cinta dengan Zulaikha pun tidak. Ini juga diperkuat dengan firman Allah wa kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya.
Demikianlah aku palingkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Amin. Lanjut lagi Al-Fatihah.